Nah, kalau dari sejarahnya sendiri kan, kalau agama Kristen dan Muslim itu kan beda. Kalau Kristen itu yang dipersembahkan itu Yakub ya, Ishak. Nah, kalau misalnya di Muslimnya itu adalah Ismail. Memang kalau udah dari sejarah udah beda. Nah, tapi aku ada pertanyaan satu nih, Bang. Kalau di Islam yang pernah aku dengar itu katanya Yesus itu nggak, Nabi Isa itu nggak disalib, tapi digantikan sama Yudas kan? Bener nggak? Tidak diceritakan yang menggantikannya siapa, tapi kemudian diceritakan bahwa beliau diselamatkan dan orang yang menyalibkan kemudian melihat bahwa yang disalib itu adalah Isa. Padahal itu bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan bagi Nabi Isa. Oke, berarti bukan Yudas. Pokoknya ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa dan itu bukan Nabi Isa. Iya, Ya kan? betul. Nah, kalau misalnya memang dia diserupakan, berarti Tuhan itu penipu dong, Bang. Kenapa dia sengaja menggantikan gitu biar orang-orang tertipu? Biar kan dia sama aja dengan menipu dunia. Enggak, karena yang mau menyalibkan itu adalah orang-orang fasik yang berkhianat terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu adalah orang fasik. Orang-orang yang kemudian menolak daripada kedatangan Nabi Isa kepada mereka yang mengajarkan keselamatan itu adalah orang-orang fasik, orang-orang yang zalim. Orang zalim ya selayaknya menerima kezalimannya. Diterangkan juga di dalam Amsal 21:18 demikian. Allah menyelamatkan orang yang benar lalu menggantikannya dengan orang yang fasik. Orang yang jujur diselamatkan dan diganti. Nomor 8. Jadi itu sudah teruji itu. Nah, itulah yang kemudian Al-Quran uraikan bahwasanya Nabi Isa itu tidak dibunuh, melainkan diangkat oleh Allah ke langit. Seperti Ya, itu, kan, Mbak. Dalam sejarahnya kan, jadinya orang kita nggak bisa memastikan itu orang yang digantikan atau enggak. Dan itu kan jadi saksi buat dunia juga. Sebenarnya begini, antara orang yang digantikan, Nabi Isa yang digantikan kemudian oleh penggantinya, itu tidak ada yang tertipu sebenarnya. Gak ada yang tertipu. Maksudnya mereka memang niatnya untuk membunuh. Dan hasrat pembunuhan yang mereka lakukan itu tergenapi. Mereka benar-benar membunuh. Dah selesai sampai di situ. Nah, kalau misalnya saudara-saudari ini mengatakan tertipu, gak ada yang tertipu. Kalaupun ada yang kemudian menyembah oknum yang disalib, bukan Allah yang menipunya, berbeda. Yang diserupakan bagi Nabi Isa itu adalah yang menyalib, bukan yang menyembah. Kalau yang menyembah, yaitu Kristen, Katolik, Protestan, Advent dan seterusnya, itu tidak ada hubungannya dengan yang diganti atau yang tidak diganti. Terlepas daripada Yesus atau Nabi Isa itu diganti oleh oknum lain, itu tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Nggak ada. Mau dia diganti oleh si Tukul, diganti oleh Bang Handi yang disalib. Intinya Kristen itu menyembah yang disalib siapapun itu. Mau dia yang disalib itu adalah Bang Handi atau siapapun, yang jelas pola. Enggak dong, Bang. Loh, polanya adalah penebusan dosa kan? Dengan mati di atas tiang salib, bukan karena si A atau si B kan? No, enggak, Bang. Jadi lalu yang ditebus itu juga yang suci, Bang, yang tidak berdosa. Nggak mungkin kalau misalnya kucing yang disalibkan, jadi kami menyembah kucing, enggak. Kami itu kan sesuai dengan kitab Abraham, kayak mempersembahkan domba. Mempersembahkan domba kan, Bang. Nah, karena dia suci, gitu. Bukan suci dalam arti beda sama kambing. Yang makanya yang disembah orang Kristen itu adalah pengganti penebusan bagi orang-orang yang suci, yang tidak berdosa. Bukan Nabi Isa sih. Di Kristen kan bukan Nabi Isa ya, Yesus Kristus, dan sudah jelas beda. Nah, itu dia. Justru kalau konsep itu yang Anda uraikan, justru tidak bisa Yesus yang adalah Nabi Isa itu yang disalib. Harus pendosa. Karena Tuhan mengatakan, salah, Bang. Loh, coba. Korban itu yang suci.
Oh, nggak bisa. Itu ajaran Kristen. Coba, mari kita loloskan. Mari kita loloskan firman Tuhan ini, kita langkahi. Kita matikan firman Tuhan. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Boleh nggak dibunuh orang yang tidak bersalah? Boleh nggak? Menurut nggak boleh. Berarti kalau Yesus itu suci, berarti dia orang yang tidak bersalah. Sedangkan kata Tuhan, orang yang tidak bersalah, orang yang suci, orang yang kudus, jangan kau bunuh. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Gimana tuh? Iya, memang tidak boleh dibunuh. Itu juga. Ya, nggak boleh dibunuh. Ya, terus? Boleh dibunuh. Tapi kan dijadikan persembahan, bukan jadi. Nah, persembahannya siapa? Persembahannya Kristen kan? Iya kan? Makanya saya katakan, untuk kalau di Kristen bukan Kristen, tapi untuk seluruh. Lalu persembahan siapa? Yahudi. Yahudi tidak pernah mempersembahkan manusia kecuali dewa Molok, penyembah dewa Molok yang mempersembahkan manusia, dan hanya ada dua, yaitu Kristen yang mempersembahkan manusia untuk nebus dosa Kristen. Kalau Yahudi nebus dosa dengan binatang. Ayo, gimana tuh? Berarti ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh Yesus, ya nggak boleh bunuh Yesus itu. Ini perintah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau bunuh Yesus. Tetapi pembunuhan itu tetap ada. Dengan kata lain, yang dibunuh ini bukan orang suci. Itulah yang disebut pengganti. Orang yang benar, orang fasik yang menggantikan. Maka yang Anda sembah itu adalah orang fasik. Gak apa-apa dia mati karena dia adalah orang fasik. Coba Anda baca Amsal 11. Coba Anda baca Amsal 11. Anda kan Kristen tuh, Anda bukan Yahudi. Jadi mau apapun, siapapun yang disalib, mau dia kucing, kecoa, monyet, itulah ya Tuhan Anda. Nah sekarang kita lihat Amsal 11:8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Dengar dulu. Amsal 11:8. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ayo, gimana nih? Yesus fasik kagak? Kalau Yesus fasik, berarti Yesus betul disalib dan Anda tuhankan. Tapi kan Anda mengatakan Yesus bukan orang fasik, berarti Yesus diselamatkan, yang menggantikannya adalah orang fasik. Itulah yang kalian sembah. Jadi kita pikir proses penggal, dan kebetulan aku juga belum baca lengkap. Nah gini aja sih kesimpulannya Bang, kalau memang aku kan cuma bertanya, kalau menurut pendapat di agama Muslim kayak gitu nggak apa-apa, tapi aku cuma menjelaskan di sini itu pandangan menurut orang Kristen. Kami bukan menyembah yang disalib, tapi kami menyembah Yesus Kristus. Kalau misalnya bukan karena dia disalib makanya kami sembah tetap kucing. Oh nggak bisa, nggak bisa ya, saudara kan kira bisa. Pandangan kekristenan. Ya justru gini. Anda itu adalah korban dari pengajaran orang-orang terdahulu, korban dari orang tua Anda sendiri yang mengajarkan Anda menyembah Yesus. Dan tadi kitab Anda jelas kok. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Jadi siapapun yang mati, untuk itulah ia bangkit kembali. Kalau misalnya yang mati itu adalah Tukul bangkit kembali menjadi Tuhan Anda. Kan dalilnya sudah sangat jelas tadi. Yang mati ini orang fasik, bukan orang jujur. Oke, dia. Ya kalau pendapatnya kayak gitu nggak apa-apa. Aku nggak bisa maksain abang dan abang nggak bisa maksain aku kan. Udah itu aja sih. Iya, saya hanya membacakan dalil di kitabnya saudari saya ini. Kalau saudari tidak beriman kepada kitab saudara itu bahaya. Di Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Salah satunya adalah orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi pembunuhan terhadap orang benar itu adalah kekejian bagi Tuhan. Hal yang dibenci oleh Tuhan adalah membunuh orang yang benar. Berarti yang dibunuh oleh orang-orang Roma dan Yunani pada saat itu oleh Imam Yahudi adalah orang yang tidak benar. Itulah yang dijadikan pengganti yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim.
Itu kan pendapat orang ada ya, kita saling toleransi, saling menghormati. Iya, betul. Iya, selama ini kan kita berjalan berdampingan. Anda menuhankan orang yang disalib, kami beriman kepada Nabi yang datang kepada Bani Israel tidak disalib. Yang disalib itu adalah penjahat. Gitu loh, saudariku ya. Oke. Silakan. Saling mempersiapkan masing-masing ya. Siap. Oke, dari saya dulu ya Bang ya. Katakan saya memposisikan diri seperti Abang ya. Saya menolak Yesus untuk disalib misalnya. Ya. Katakan saya adalah Petrus. Saya dikutuk loh sama Tuhan Yesus nanti. Karena Petrus juga nggak menginginkan ini, bahwa anak manusia itu diserahkan untuk dibunuh. Coba kita lihat di Matius 26-24. Oke. Petrus berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau. Petrus berharap hal ini tidak akan pernah terjadi pada Yesus. Lalu apa kata Yesus? Enyalah kau dari hadapanku iblis, kamu adalah batu sandungan bagiku, sebab engkau tidak menetapkan pikiranmu pada hal-hal dari Allah, melainkan hal-hal dari manusia. Padahal niatnya Petrus di sini adalah apa ya? Seperti niat kita lah. Jangan kiranya itu dijauhkan dari Yesus Kristus enggak dibunuh. Tapi Yesus Kristus mengutuk di sini lah. Jadi keinginan untuk manusia itu diserahkan dan dibunuh itu keinginan Yesus sendiri. Iblislah bapak kau katanya. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula yang membuat Adam jatuh dalam kerajaan iblis bapamu. Dan dia tidak hidup dalam kebenaran. Kira-kira begitulah, udah tahu semua ayat ini ya Bang ya. Baik. Dia juga berkata, janganlah kamu kira aku datang membawa damai. Aku datang membawakan pedang Bang. Kenapa dia membawakan pedang? Untuk memisahkan Petrus sama bapaknya. Bapaknya Petrus kan iblis. Makanya dia datang bawa pedang itu. Kalau dia datang untuk mendamai, berarti Petrus akan menyembah bapaknya terus. Makanya Yesus datang bukan untuk bawa damai, tapi bawa pedang, memisahkan Petrus dari bapaknya, memisahkan perempuan dari dewa-dewi berhalanya. Kan begitu kedatangan Yesus. Makanya dia mengatakan saya tidak datang bawa damai. Jika Yesus datang bawa damai, Bang, dia nggak susah-susah dia. Orang yang berbuat salah, dia damaikan saja. Dia benarkan saja. Makanya dia bawa atau pedang untuk memisahkan lah. Termasuk Petrus ini yang menyangkal untuk anak manusia itu tidak serahkan. Makanya Yesus datang bawa pedang tuh, untuk memisahkan Petrus dari bapaknya. Karena bapaknya Petrus dari iblis. Makanya Yesus kata, iblislah bapamu. Jika kita menyangkal Yesus tolong jangan disalib. Sebenarnya kita umat Kristen juga menginginkan gitu Bang. Tapi Yesus mengutuk di sini. Enyalah kau dari hadapanku. Kita dikutuk sebagai batu sandungan Bang atas misinya. Nah itu kesulitannya. Jadi ini menurut saya yang nggak tahu orang Kristen lain dalam menjelaskan seperti apa versi mereka tentang penyaliban. Oke, sudah? Sudah? Oke, silakan. Oke. Bang, jadi begini turun ya Bang, siapa tahu dia mau naik sekalian mau iya, silakan. Mau kerja. Thank you Bang. Iya, sama-sama. Siap. Oke. Jadi gini, ketika kemudian Petrus mengatakan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis, sebab engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Ini nggak ada salah ini. Ini tidak ada yang salah. Karena kenapa? Tuhanlah yang menjadi prioritas daripada Yesus. Makanya Yesus mengatakan, cawan ini boleh berlalu, tetapi kehendak Bapa lah yang berlaku, bukan atas kehendak. Kan itu doanya Yesus. Jadi Petrus ini pandai-pandaian. Kalau Bapa menginginkan saya mati, ya saya mati. Kalau Bapa menginginkan saya selamat, ya selamat. Sekarang permasalahannya, adakah Tuhan menginginkan, membolehkan membunuh orang yang tidak bersalah?
Kan Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Tuhan tidak menginginkan kemudian pertumpahan darah terhadap orang yang tidak berdosa. Namun sekuat apapun Petrus disuruh diam. Udah diamlah kau iblis, biarkan Tuhan yang bekerja. Nah, kalau Anda mengatakan ini adalah karya Tuhan, mana dalilnya? Bahkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan seorang di antaramu adalah iblis? Kok malah dikatakan penyaliban itu karya Tuhan? Bukankah si iblis inilah yang kemudian yang menyerahkan Yesus? Berarti karya penyaliban itu bukan karya Tuhan, karena itu adalah karya iblis. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, 7 perkara yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Apa itu? Pembunuhan terhadap Yesus. Kok sekarang jadi seakan-akan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah karya Tuhan? Anda salah mentafsirkan data Anda sendiri. Matius 16 itu mengatakan, enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Ya kan? Nah, sedangkan Allah memikirkan apa? Allah jelas uraiannya, jangan kau membunuh. Bahkan Yesus menggenapi dalam Matius 19. Jika engkau ingin masuk ke dalam surga, lakukan segala perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan itu? Jangan kamu membunuh. Boleh rupanya Yesus dibunuh? Gak boleh. Tetapi karena pembunuhan itu tetap harus terjadi, maka Yesus yang benar ini diselamatkan. Orang yang fasiklah yang menggantikan. Muncul Kristen kemudian menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Bukan Tuhan yang kemudian datang mengajarkan Taurat kepada Bani Israel, bukan. Tapi Tuhan yang disembah oleh nenek moyang mereka, yaitu Dewa Zeus. Makanya di Kristen poin finalnya adalah Tuhan itu adalah roh. Sembahlah dia dalam roh. Kenapa? Karena orang Romawi itu adalah penganut ajaran animisme, penyembah roh-roh. Pahami itu baik-baik. Yesus mengatakan apa? Kalau biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi kehendakmu lah yang terjadi, bukan kehendakku. Apa kehendak Tuhan? Jangan bunuh Yesus. Kehendak iblis, bunuhlah Yesus. Siapa yang tepuk tangan? Kristen. Makanya orang-orang Yahudi setelah penangkapan, setelah penyaliban, kemudian mana mereka yang menyalib Yesus? Kenapa keturunannya tidak menyembah Yesus? Mana mereka yang menyalibkan Yesus? Kenapa mereka tidak menunggu detik-detik kebangkitan Yesus? Gak ada. Kebangkitan Yesus menjadi Tuhan itu hanya ada di Romawi. Tidak ada orang Yahudi yang menunggu detik-detik bangkitnya Yesus. Bahkan ketika Yesus hadir di hari Minggu, murid-muridnya kaget karena mengira melihat hantu. Apa ini? Katanya Tuhan bangkit pada hari ketiga. Loh, bangkit malah dibilang dia hantu. Malah Yesus membuktikan makan ikan goreng untuk membuktikan dirinya Tuhan atau membuktikan dirinya bukan hantu. Ternyata makan ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu, bukan membuktikan dirinya adalah Tuhan. Tapi semua itu bergeser 180 derajat setelah pengajaran-pengajaran ini kemudian diajarkan di ajaran animisme. Seketika Yesus itu dilantik menjadi Tuhan. Itu. Tapi Yesus yang mana? Wallahu alam bisawab. Yang jelas Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, yang mengajarkan hikmat Injil, itu diselamatkan oleh Tuhan. Dan itu juga terekam di dalam Mazmur 91. Seperti itu Bang, silakan. Oke Bang, ini kan pemahaman satu orang ya, itu saya aja. Jika saya menghadapi tema seperti ini, ya saya menjawab seperti ini. Mampus aku Bang, aku dikutuk oleh Tuhan langsung ini. Aku saya seperti Petrus, binasa saya nanti, ya kan? Dia yang mengatakan sendiri, nyala kau iblis. Gimana engkau senam jantung di situ Bang? Kalau kita mengatakan jangan disalib, sementara dia menginginkan sendiri. Bukankah anak manusia itu memang akan pergi sesuai dengan ada yang tertulis tentang dia. Di Matius 17:22, bahwa anak manusia akan dibunuh, kata Yesus.
Jikalau ada yang membantah dari pihak manapun ya, risikonya itu bang. Iblis lah bapak kau, kata Yesus. Makanya, waduh ini parah, ini senam jantung ini bang. Itu versi saya ya, jika saya menghadapi tema seperti ini. Jika berkata, ini pribadi saya juga, jika ada orang yang mengatakan ini karya Tuhan atau karya iblis penyalipan, ya kalau penyalipannya karya iblis bang, ya kan? Karena membunuh itu pasti iblis lah, bukan pekerjaan Tuhan itu kalau membunuh. Yesus enggak membunuh di sini. Yesus adalah ya korban dari misinya sendiri, ya kan? Karena kalau memang dia nggak punya kasih, ngapain dia turun ke bumi, ya kan? Seperti Tuhan-Tuhan lain aja, ngapain kan? Tapi karena dia Tuhan yang maha pengasih ya, rela dia, ya kan bang, untuk menyelamatkan umatnya. Seperti saya lah, yang sudah mati, saya kan mati dalam dosa. Oleh karena dosa waris, kata Bapak gereja, ya aku nggak tahu. Saya hanya mengimani apa yang dituliskan dalam kitab Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes. Jika saya mengatakan Yesus enggak disalib, mampuslah saya, dikutuk nanti saya, binasa saya ini bang. Kira-kira begitu. Enggak tahu pandangan orang Kristen lain ya, kan beda-beda versi. Banyak juga ilmu-ilmu dari Kristen lain yang bisa menjawab ini dengan secara apa ya, mungkin bagi mereka itu udah benar. Tapi setidaknya jika saya dihadapi dengan tema seperti ini ya, jawabannya itu aja bang. Aku takut dikutuk kayak Petrus. Untung Petrus masih bisa diampuni. Kan? Gimana saya bisa nggak diampuni itu? Itu aja bang. Dari saya. Coba tanya bang Kristen lain. Oke, ada lagi? Bang mau tanya bang. Iya. Assalamualaikum sebelumnya, saya terima kasih Bang Juma yang udah naikin ke atas. Saya mualaf tapi tadinya di Kristen juga. Memang belum tahu banget dan Islam juga masih belajar juga. Saya 2018 Bang Zuma. Saya mau tanya. Silakan. Kalau untuk dari Nabi Isa, di Islam Nabi Isa, di Kristen Yesus. Terus saya mau tanya, mukjizat Nabi Muhammad itu apa Bang Zuma? Oke, baik. Jadi mukjizat itu adalah satu kejadian yang luar biasa terhadap seorang yang tidak kemudian dapat diterima oleh logika. Oke ya, paham di situ ya? Nah, oke. Kalau Anda bertanya tentang mukjizat Rasulullah Muhammad SAW, sekelumit keilmuan yang ingin saya katakan kepada saudara. Rasulullah Muhammad SAW hidup 1400 tahun silam. Dia tidak pernah melihat pantai, tidak pernah melihat laut, tidak pernah kemudian dia bermimpi bagaimana dasar laut itu kayak mana. Tetapi kemudian beliau seketika menyampaikan bahwasanya dasar laut itu terdapat api. Itu mukjizat. Berarti yang dibutuhkan sekarang oleh manusia adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana mungkin kemudian seorang Rasulullah yang hidup di 1400 tahun silam di tengah-tengah orang jahiliyah itu menjelaskan dalam Al-Quran surah At-Tur, surah Al-Infitar ayat 3, At-Tawir ayat 6, bahwa di dasar laut itu ada api. Bagaimana mungkin beliau tahu? Siapa yang ngajarin? Bagaimana dia bisa menjelaskan tentang embrio? Bagaimana dia bisa menjelaskan tentang lapisan-lapisan atmosfer? Bagaimana kemudian dia bisa menjelaskan pada diri manusia ada sidik jari yang menjadi tanda pengenal manusia orang per orang, dan tidak bisa sidik jari orang itu kembar dengan manusia yang lain meskipun manusia itu lahir dalam keadaan kembar. Dan ilmu ini yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan lagi belah laut, bukan lagi membangkitkan orang mati, bukan. Bukan itu yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan manusia setelah nabi-nabi yang lain itu adalah ilmu pengetahuan. Mari kita uji. Menurut saudara, kita bisa hidup di era digital seperti sekarang ini itu karena belah lautan, bangkitkan orang mati, atau ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan, Bang. Ilmu pengetahuan.
Berarti mujizat yang dibutuhkan kemudian manusia di akhir zaman sampai kiamat ada ilmu pengetahuan, dan itu ditemukan di mana? Di Al-Qur'anul Karim. Apa faedahnya orang dibangkitkan dari kematian? Apa faedahnya laut kemudian dibelah? Nggak ada. Yang dibutuhkan manusia. Kan nggak ada bang, tapi yang secara signifikan benar-benar bahwa kan biasanya bang, kalau apapun yang terakhir itu yang paling sempurna, tandanya yang paling benar-benar wah gitu loh bang. Apa yang benar-benar paling wahnya menurut Bang Zuma? Anda sudah belajar Quran? Belum terlalu belajar. Masih belajar di Al-Baqarah bang. Itu dia makanya. Coba bagaimana kemudian Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW menguraikan isi kandungan manusia. Coba bagaimana dia menjelaskan embrio. Sedangkan embrio itu adalah ilmu pengetahuan yang ditemukan kemudian nanti di abad ke-20 ini. Coba. Dan dia sudah menguraikannya 1400 tahun silam. Jangan 1400 tahun silam, 100 tahun yang lalu. Apakah sudah ada teknologi komputer? Belum. 200 tahun yang lalu, apakah orang sudah bisa mengetahui internet? Belum. Ini siapa? Akun palsu. Saya mau tahu adminnya siapa. Ini ada akun palsu. Coba dibuka mic kameranya. Sabar bang. Ini akun palsunya Bang Zuma. Beraninya. Oh ya, oke. Ini oke, kita sudah rekam, sudah foto ya. Iya, apa maksudnya Bung menggunakan akun saya, nama saya? Buka mute-nya bang. Baru diganti bang 4 hari bang. Iya, maksud saya apa gunanya Anda menggunakan akun mengatasnamakan Bang Zuma gitu loh? Tadinya kan kan waktu kita follower Bang Zuma masih follower ini bang, masih follower 20 ribuan gitu kan. Nah aku follow abang kok tak bolak-balik, tak unfollow, tak follow lagi, nggak di follow gitu loh bang. Sampai tak chat pun nggak di follow juga. Hanya coba kan ganti nama coba kan. Baru 4 hari ini, barulah masuk live abang ini kan. Ini Anda bukan yang sering ini upload video-video tentang Bang Zuma? Ya jarang sih bang. Kenalnya cuma amo alaf sama ini bang. Sama siapa ya? Nandar. Terus saya mau tanya, kenapa pada saat bikin akun atas nama Bang Zuma tidak ada rasa bersalah gitu atau minta izin dulu kepada orangnya? Ya namanya gimana bang? Itu ada undang-undangnya loh. Ya sih ya. Nggak tahu kalau iya? Nggak tahu kalau apa. Soalnya Atta Halilintar pun aku nih dari Atta Halilintar apa pun. Mbak Ibong pun banyak akun-akun gitu kan. Hanya nyoba atas ketes. Enggak, maksud saya gini loh saudara ya. Jadi sekarang ini kan banyak kemudian orang yang melakukan pemalsuan akun. Nah ini termasuk Anda. Tapi kan orang itu masukkan akun kan foto-foto apa video-video kan orang nggak dinampakkan mukanya sendiri gitu. Kau pakai namanya Bang Zuma sama fotonya Bang Zuma, itu fotonya Bang Zuma yang kau pakai. Nggak, maksudnya apa? Orang asli gitu loh, video asli gitu kan. Kalau saya kan bisa nggak dilihat PT-PT-nya saudara ini? Nah, kalau di PT-nya nggak ada pakai. PT-nya nggak ada, cuman foto profilnya dia pakai fotonya Bang Zuma sama namanya Bang Zuma. Iya, PT kan orang asli bang. Ya seharusnya Anda izin dulu lah bang. Iya, gimana mau izin di chat pun apa bang? Ya namanya hilaf bang. Masa hilaf kayak gitu? Anda Islam Kristen bang? Islam. Anda Islam apa Kristen? Mau minta ini bang, minta di follow balik apa Bang Zuma aja. Pengen kali gitu loh. Sampai follower Bang Zuma naik apa 40.000 dari aku. Waktu itu kan dia Bang Zuma ini masih 20-an kan. Aku di posisi udah 25. Kok tiba-tiba Bang Zuma kan 40. Ya apa sih Ya udah diganti bang ya. Ganti aja. Ya, 2 hari lagi. Ganti bang, ya. Oh 2 hari lagi, oke lah. Kita tunggu ya.
Gini nih. 2 hari lagi Anda turun, 2 hari baru Anda boleh pakai Komal ini. Akun Anda ini. Selama belum ganti, Anda nggak boleh pakai dulu. Anda nggak boleh naik, oke? Iya. Jadi gimana Bang Zuma bisa follow back? Minta maaf dulu, Sekeman Juma. Minta maaf dulu. Iya Bang. Oke Bang Zuma, saya minta maaf ya Bang ya. Iya. Kalau apa ada salah ini menggunakan atas nama. Cuman gini loh, hati-hati aja karena banyak orang yang menggunakan akun Bang Zuma disalahgunakan. Jangan sampai nanti kita larikan ke jalur hukum, Anda juga tersangkut. Karena ini sudah diurus sama API nih Bang, mau dilaporkan tuh yang pakai akun Bang Zuma palsu itu. Banyak yang minta donasi, minta koin. Oh, jadi yang awang yang nggak ketemu cuma pakai nama sama foto gitu Bang, nggak ada video asli mukanya asli gitu. Kayak mana nyari ya Bang? Ya kan artinya gini, Anda menggunakan foto orang supaya banyak yang memfollow Anda kan? Iya kan? Iya juga kalau itu sih iya juga gitu kan. Tujuannya nggak bagus itu. Itu termasuk itu salah satu kalau soal follower saya sih. Kalau salah satu, salah 2. Semenjak saya ganti foto profil ini belum pernah yang namanya naik 1K. Iya, karena kita sudah umumkan bahwa Bang Zuma 01 itu ya pemalsuannya banyak gitu loh maksudnya. Sampai username-nya pun Bang Zuma gitu kan. Kalau aku kan masih Ibnu Starboy. Ya persis sama nih, kan aneh. Enggak. Username aku loh Ibnu Starboy masih Bang, makanya ya walaupun apapun alasannya itu perbuatan yang kau lakukan itu salah dari nama, dari foto profil, walaupun kau ngefans sama Bang Zuma tapi tidak seperti itu yang harus kau lakukan. Seperti iya, ngerti ya. Itu hal yang diganti Bang. Daripada Anda nanti tersangkut hukum, lebih baik diganti Bang ya. Mohon diganti. Oke. Kita tunggu 2 hari lagi. Ini saya Iya, nanti saya follow Bang ya, tapi diganti nama saya, jangan dipakai gitu ya. Foto saya mau dipakai silakan, namanya aja yang diganti. Sahabat Bang Zuma, ganti aja pakai Bang Toyib, nggak apa-apa. Mondar sama ini Bang, sama Bang Zuma lah. Saya pengen kali di follow back gitu. Iya. Nanti. Gimana cara follow? Memang orang ngefans itu kadang-kadang bisa menimbulkan kegilaan memang. Emang iya. Iya. Di kota mana ini saudara? Ikut di API aja sama-sama aku. Bapak saya kan besok mau ini Bang, mau mau ke umroh Bang, tanggal ini besok pagi nih kan. Oh, alhamdulillah. Hari Bang hampir nengok Bang Zuma sama Masya Allah. Kau di mana ini, brother? Di mana ini? Riau dulu Bang. Riau. Dulu sama kita di Riau Bang. Ya Bang di mananya? Aku orang Siak Bang. Oh Siak. Ya aku pemainnya sampai sana Bang, Bengkalis gitu kan. Tanggal 26 Bang, tanggal 26 kita akan kopdar di Pekanbaru. Datang Bang. Pekanbaru. Datang ya. Panam. Di Tangerang, Tangkerang. Mana ada Tangerang Bang? Tangkerang. Enggak tahu lah. Kedua saya sarankan besok kalau bisa rambutnya dicukur lah. Oh iya udah harus setengah tahun lagi Bang. Oh itu. Ketawa dia, lama rupa. Semalam setahun ya. Tuh. Rambutmu terlalu panjang mengganggu cahaya. Tuh. Oh. Sementara Bang Zuma ndak gondrong dia. Iya. Terus kedua, perbaiki badanmu supaya sama Bang Zuma. Fitness kau dikit-dikit nge-gym gitu loh. Pagi-pagi saya sarankan ya, bangun pagi push up 20 kali. Ceknya minimal 50. Iya 50, 20 dulu lah pertama, besok 30. Tambah 55 lah gitu. Kedua angkat dumbbell yang 10 kilo sebelah menyebelah gitu. Ya gitu. Kamu udah diganggu sama AWW? Bang Zuma. Kamu udah diganggu sama Bang Zuma. Bang Zuma, kamu nggak diganggu sama AWW? Nggak diganggu? Diblokir gitu. Ya ini berumah ya. Saya apa bukan kali gitu. Rumah ya. Saya apa bukan kali gitu. Rumah ya. Saya
Aduh, apa ini? Nice. Double dia. Ya udah gini aja, bro. Selama kamu belum, masih mau kau mendengar di bawah, selama belum bisa kau ganti itu, jangan naik komal dulu. Setelah ganti baru boleh mengudara. Boleh mengudara. Gara-gara ngefan. Nekat. Saya di Burundi itu banyak yang pakai foto saya. Karena ngefans berat gitu. Mantap. Gimana lanjut diskusinya apa gimana? Atau udahan? Ya Bang, lanjut. Oke. Ya lanjut. Gimana? Lanjut ya. Lanjut Bang. Yang malah tadi mana? Jadi Saya Bang. Oh ya, lanjut. Ya, jadi ketika kita berbicara mengenai mujizat, kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pewahyuan Al-Quranul Karim. Ini kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Coba Anda baca di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 16. Bagaimana kemudian Allah memberikan pengetahuan yang sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tak catat biar kita baca. Al-Mu'minun surat ayat 12 sampai 16. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Iya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan penjelasan yang terurai dengan sempurna dan itu berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan sains. Bagaimana mungkin seorang Rasulullah yang tidak mengerti tentang ilmu kedokteran, tidak mengerti tentang rahim, tidak mengerti tentang janin, tapi dia bisa menguraikan dengan terinci. Inilah mujizat yang dibutuhkan. Nah, orang-orang yang paham tentang ilmu kedokteran ini, mereka mempelajarinya sampai berpuluh tahun, bahkan beratus tahun untuk menemukan seperti apa kemudian proses penciptaan manusia yang mana diawali dengan sperma itu. Belum ada yang bisa memecahkan. Begitu ada yang bisa memecahkan tentang persalinan, tentang embrio dan seterusnya, mereka dikagetkan dengan adanya sebuah kitab yang menceritakan hal itu secara akurat. Dan itu datangnya 1400 tahun silam. Bukan 100 tahun yang lalu, bukan 200 tahun. Tapi 1400 tahun. Sendal pun belum ada. Celana dalam aja belum ada. Tapi ada orang yang bisa menemukan sebuah pengetahuan yang diurai. Yang harusnya uraiannya itu menggunakan mikroskop, menggunakan alat-alat canggih, tapi beliau tidak membutuhkan itu. Beliau kemudian menjelaskan bagaimana itu saripati tanah, bagaimana nutfah, bagaimana alaqah, bagaimana mudghah, bagaimana pembentukan tulang, pemukusan tulang, daging dan seterusnya. Ini diuraikan kemudian dari Al-Quranul Karim dan baru kemudian ditemukan oleh ilmuwan di abad ke-20. Ini kalau bukan mujizat lalu apa? Apa coba? Oke Bang, siap. Terus maaf Bang, jadi kan aku masih belajar juga Bang. Sebenarnya Bang kan, karena kan masih belajar dan kadang buka TikTok juga. Nabi Muhammad itu beneran nggak bisa baca. Kalau dia Nabi Muhammad nggak bisa baca, terus ngasih tahu semuanya itu gimana gitu loh Bang? Iya. Jadi Al-Quranul Karim kemudian tidak menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa baca Al-Quran. Justru beliau Rasulullah Muhammad SAW, kalau Anda membaca surah Al-Bayyinah, ya, di ayat kedua dari surah Al-Bayyinah itu, beliaulah yang kemudian yang membacakan lembaran-lembaran Al-Quran. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara.
beliau Rasulullah Muhammad SAW yang membacakan lembaran-lembaran suci dari Al-Quran. Jadi apa maksudnya kemudian beliau itu buta huruf? Oh, ternyata buta yang dimaksud di sini adalah beliau tidak pernah membaca kitab Taurat, beliau tidak pernah baca kemudian Injil, Mazmur dan seterusnya. Dia tidak ngerti tentang bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Kemudian Allah surat Al-Bayyinah ayat 2. Ayat 2, ya. Siap. Nah, coba Anda lihat di dalam surah Al-Ankabut apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada kita. Al-Ankabut ayat 48. Nice Stanley. Nice. Apa yang Allah uraikan? Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala tahuzzu tahuttu biyaminika idzal lartabal mubatilun. Dan engkau Muhammad, Nabi Muhammad, tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran. Dan engkau tidak pernah menulis satu kitab dengan tangan kamu sendiri. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkari. Jadi Rasulullah memang tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Beliau buta terhadap kitab terdahulu. Tidak pernah baca Taurat, tidak pernah kemudian membaca Injil. Tidak pernah Rasulullah itu membaca kitab-kitab itu. Tapi seketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan apa yang terjadi terhadap kaum terdahulu. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kita belajarin lagi nih, Bang. Jadi pertama tadi kan surat Al-Mu'minun ayat 12-16, surat Al-Bayyinah ayat 2, surat Al-Ankabut ayat 48. Iya, Anda juga bisa membaca surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatsu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri yang membacakan. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW kemudian bisa membaca kalau beliau kemudian buta huruf? Jadi buta yang dimaksud di sini bukan buta Al-Quran, tetapi buta Torah, buta Zabur atau Mazmur, dan juga buta Injil. Tapi Rasulullah Muhammad SAW tidak buta Al-Quran. Kenapa? Karena justru beliaulah yang kemudian membacakan Al-Quran itu kepada umatnya. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Oke, Bang. Ya. Oke. Aku izin turun, Bang. Aku tak pelajarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kepada yang tadi ya, saudara. Di dalam pengakuan saudara Kristus tadi terkait dengan Yesus, ya. Saya katakan kepada saudara bahwasanya ketika Anda berbicara tentang nubuatan dan seterusnya penyaliban itu dan seterusnya, satu hal yang perlu saudara pahami bahwa nubuatan tentang penyaliban itu adalah nubuatan yang dibuat pada saat Yesus itu sendiri akan disalibkan. Di dalam Yohanes 11 diterangkan bahwasanya Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, tidak bertaubat, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita. Jadi Yesus itu mati untuk bangsa Israel, bukan untuk saudara Kristus. Kristus bukan Bani Israel. Daripada seluruh bangsa kita binasa, lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita seorang diri. Jadi Kayafaslah yang menubuatkan akan kematiannya Yesus. Jadi Kayafas ini bukan nabi, tetapi dia bernubuat tentang kematiannya Yesus. Dan bernubuat hari itu juga, saat itu juga. Pada saat Yesus ini mau disalibkan, tahun itu Yesus baru kemudian dinubuatkan oleh Kayafas. Dan kematiannya hanya untuk bangsa Israel saja, bukan untuk saudara Kristen, bukan. Nah, maka mulailah pada hari itu
mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Masya Allah. Syukron Ibu Peri. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Kenapa demikian? Karena mereka bukan untuk menebus dosa. Pembunuhan terhadap Yesus itu bukan untuk membunuh, bukan dibunuh untuk penebusan dosa seperti yang diajarkan Kristen, bukan. Pembunuhan terhadap Yesus adalah supaya orang Romawi tidak merebut kemudian kota Yerusalem. Oke, pahami itu. Makasih mamanya anak-anak. Jadi, oke. Ya, seperti itu ya, saudara Kristus ya. Jadi Anda baca di Yohanes 11 nomor 45 sampai seterusnya, Anda akan memahami bahwa ternyata pembunuhan kepada Yesus bukan tebus dosa, tetapi hanya unsur politik saja. Demikian. Ya, di sini ada Bang Stanley Diover. Ini dia tadi mau sekali diskusi sama Bang Zuma ya. Bang Stanley. Halo. Iya Bang. Ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam toleransi. Malam. Siap Bang. Bang ini Kristen Bang Stanley ya? Saya Kristen. Oke Bang. Izin sebentar Bang, kita iklan bentar nggak apa-apa ya? Iya. 2 menit. Oke Bang, sabar ya. Oke, saya naikin Bang Riko-nya. Bang Stanley Protestan atau Katolik Bang? Saya kalau dari segi denominasinya Protestan. Oke, baik. Jadi saya gabung malam ini tidak mau masuk untuk berpandangan atau menyanggah pandangan Al-Quran tentang penyalipan dan juga pandangan Injil. Saya cuma mau menyanggah tadi ungkapannya Bang Zuma menyangkut dengan konsep sesembahan. Oke, baik Bang. Kasih waktu 2 menit dulu untuk iklan. Ini ada Bang Riko ya Bang ya. Silakan Bang Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang berjualan aneka cemilan dari Pulau Belitung. Di antaranya adalah pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, peletek cumi, pastel mini abon tenggiri. Yang berminat bantu kami silahkan follow dulu, lalu WA aja langsung ya. WA-nya ada di bio itu. Kami kirimkan melalui Line Parcel, Si Cepat dan JNE ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura dan Taiwan. Insya Allah amanah dan halal. Bang Zuma tambahin dong dikit. Ya baik, saudara-saudara sekalian, silakan dipesan jualan dari Pak Saudara kita Riko ya. Ada berbagai macam kemudian jualan beliau, diantaranya abon tenggiri, kemudian pletek dan juga pempek, pastel, kerupuk ya, kerupuk ikan tenggiri, kerupuk dan seterusnya ya. Langsung di DM aja langsung ke Bang Riko-nya. Insya Allah apa yang dipesan itu nggak mengecewakan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bang Zuma, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Saya dibawa lagi. Waalaikumsalam. Oke, Bang, kembali ke Bang Stanley. Bang, saya boleh nanya nggak? Ini ya sebagai netizen juga. Ini kenapa di profilnya ada tulisan Tauhid adalah kebenaran? Ya itu yang saya mau sanggah tadi tentang ungkapannya Bang Zuma tentang konsep sesembahan. Karena tadi Bang Zuma mengatakan bahwa dengan pakai diksi orang secara universal Kristen menyembah yang ada di atas salib itu kan? Iya betul. Ya, sedangkan kalau saya mau uraikan kita bicara Kristen sesuai dengan dasar Injil, itu ya saya tidak membantah iman-iman teman Kristen yang lain, tapi kalau kita berdasarkan Injil, Yesus Kristus atau Isa Al-Masih dalam bahasa Arab atau Yeshua HaMasiah dalam bahasa versi Aramaik Ibrani itu kan mengajarkan konsep ketuhanan yang esa. Jadi di saat ada orang yang mengatakan bahwa semua orang Kristen menyembah
Yesus itu saya menyanggahnya begitu Pak. Maksud saya untuk gabung di sini untuk menyanggah konsep uraian Bang Suma yang tadi itu Bang. Oke. Jadi sebenarnya kalau Anda sudah menyadari bahwa ada teman-teman Kristen, sekelompok Kristen yang kemudian menyembah Yesus, lalu kemudian saya tampil mengatakan itu adalah sebuah kesalahan, harusnya abang ini mendukung saya. Terlepas daripada ada dan tidak semua Kristen menyembah Yesus, itu adalah urusan belakangan. Tetapi yang terjadi kemudian adalah Kristen itu menjadikan Yesus itu Tuhan. Itu yang pertama dulu. Kristen yang paling tua adalah Roma, yaitu Romawi yang mendirikan agama Katolik. Mereka menganggap Yesus itu Tuhan. Bahkan tidak jarang kita jumpai mereka menganggap bahwa Maria juga itu adalah ibu Tuhan. Nah, kemudian justru karena kekecewaan terhadap konsep inilah melahirkan sekte-sekte yang baru. Termasuk mungkin sekte Anda yang tidak mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu hanya satu. Dan kita harus bertauhid tentang itu. Sehingga ketika saya mengatakan itu adalah sesuatu yang tidak salah. Kalau hari ini ada kemudian Kristen yang tidak menuhankan Yesus, lalu menuhankan siapa? Kan itu permasalahannya. Lalu menuhankan siapa kalau tidak menuhankan Yesus Kristen ini? Menuhankan siapa kira-kira? Coba, mungkin saudara saya bisa kemudian menjelaskan ke kita. Silakan saudara Stanley. Waduh, kenapa kabur? Jaringan kali. Jaringan. Kalau dikatakan tidak menuhankan Yesus, lalu menuhankan siapa? Menuhankan Tuhannya Yesus. Oke. Lalu dengan pola apa Anda menuhankan Tuhannya Yesus ini? Sedangkan Tuhannya Yesus berhenti pada proses penyembahan itu hanya untuk Bani Israel saja. Dengan pola apa? Pola Taurat. Lalu Anda menyembahnya dengan pola apa? Nyanyi-nyanyi. Oh, maaf, itu tidak diajarkan. Lalu tripping, itu juga nggak diajarkan. Lalu apa? Ke gereja hari Minggu, itu juga tidak diajarkan oleh Tuhan. Apakah Stanley kena mental gara-gara ada yang komen tadi banyak bilang Romo? Ya itu juga panggilan Romo nggak cocok, nggak ada hubungannya. Kemudian orang Kristen Katolik dipanggil Romo karena Romo itu panggilan bangsawan untuk orang Jawa. Ninggih Romo. Iya, yang bisa dipanggil Romo itu saya. Oh gitu. Ya tapi nggak ada hubungannya dengan agama. Ini hanya ada pertalian darah saja. Banyak yang bilang komen di bawah, Stanley tadi itu Romo yang nyamar jadi Roma. Roma jadi Romo. Romo itu gelar ya dari misionaris untuk pemuka-pemuka agama mereka di tanah Jawa. Seperti itu. Di Banyumas orang memanggil ayahnya dengan sebutan Rama. Rama ini mari ngendi? Kayak gitu. Sudah buka WA. Mari ngendi? Mari namburi. Iya. Siapa duka? Bukan Romo Iromo. Ada aja. Romo Iromo nama orang bikin rusak lagi. Oke, Bang Henry, izin ya. Berlalu. Izin Bang. Oke, selain. Mau nanggapin tadi yang Bang Juma katakan itu. Kenapa orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan? Jadi keberatan Abang Juma di mana, Bang? Kalau Yesus dikatakan oleh orang Kristen adalah Tuhan, Bang. Keberatannya apa? Apa karena dia manusia atau gimana? Kan? Iya, karena yang menganggap Yesus itu Tuhan adalah antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 17, penyesat itu adalah mereka yang pergi meninggalkan Yerusalem menuju ke seluruh penjuru dunia
yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, itulah antikristus, itulah penyesat, planos. Dan bahayanya kemudian, iya, gimana? Bukan nomor 17. Nomor 7. Nomor 7. Tadi kok nomor 17. sorry. Faktor kantuk. Kalau soal antikristus, nggak tahu, mungkin salah memahami teks antara saya, nggak tahu juga. Kalau saya memahami teks itu ya, Yesus yang datang itu kan benar kan di teksnya, datang sebagai manusia. Iya. Kalau datang sebagai binatang ya, itu antikristus dong. Kan di situ Yesus yang datang sebagai manusia. Kan? Iya. Ya, siapa yang menolak Yesus datang sebagai manusia? Ya Anda. Enggak. Kan Yesus datang kan sebagai manusia, Bang. Nah, kalau dia datang sebagai manusia, kenapa Anda Tuhan kan? Iya, itu berarti itu keberatan Abang ya. Iya dong. Ambil dari yang itu. Saking dahsyatnya di situ dikatakan planos itu adalah artinya penipu, pembohong. Artinya kalau penipu itu kan jadinya kemunafikan. Munafik itu pendusta, penipu, planos, penyesat. Itulah yang disebut kemudian munafik. Anda mengatakan dia datang sebagai manusia, tapi apakah Anda tidak mengimaninya sebagai Tuhan? Mulut Anda mengatakan manusia, tapi hati Anda mengatakan dia Tuhan. Apa namanya tuh? Munafik. Kayaknya sama kayak Zuma penafiknya. Oke Bang ya, sebentar Bang Leon. Saya mau lanjut dulu tanggapi. Ya, silakan. Karena kalau di ayat itu paling simpel sih, kalau dari saya ya Bang ya. Situ tinggal gini aja, yang datang itu siapa, yang menolak itu siapa, kan gitu. Yang datang itu misalnya Zuma. Yang datang ini utusan Tuhan. Bukan Tuhan yang datang menjadi manusia, tetapi utusan Tuhan yang datang sebagai manusia. Iya, kayak Zuma yang ini aja Bang, nggak apa-apa. Baik itu Tuhan atau utusan, yang penting yang datang itu ditolak siapa. Kan begitu aja simpelnya. Entah itu mau ditafsir Tuhan atau manusia atau utusan, intinya yang datang itu siapa yang nolak. Yang menolak kan saudara-saudara. Yang menolak Yesus itu kan kalian. Zuma yang nolak. Mana ada? Saya menolaknya sebagai apa? Coba. Dari tadi mutar-mutar. Iya, saya menolaknya sebagai apa gitu loh. Ini aja Bang ya, yang datang itu sebagai manusia Bang tolak ya. Orang yang datang itu loh. Iya. Dia datang sebagai apa? Sebagai manusia. Saya terima dia sebagai manusia. Kedatangannya sebagai utusan Tuhan, saya terima dia sebagai utusan Tuhan. Anda mengatakan dia datang kepada Bani Israel, utusan untuk Bani Israel. Saya terima dia utusan untuk Bani Israel. Nah sekarang ketika dia mengatakan tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, saya tidak menolaknya karena dia hanya manusia. Nah sekarang Anda kenapa Anda Tuhankan? Coba. Apa dasarnya Anda menuhankan? Yesus mengaku dia Tuhan, Zuma. Di mana? Baik, di mana? Jangan terlalu banyak ngomong. Coba diam. Di mana Yesus mengaku Tuhan? Diam. Jangan banyak ngomong. Kalau sudah jawab. Coba Anda buktikan kepada saya. Coba saudara, tunggu. Coba saudara buktikan. Dari tadi cuma ngomong terus. Coba saudara buktikan kepada saya. Turunin. Tamu kok gak sopan. Coba ngapain kau ngatur-ngatur yang punya rumah? Turunin. Coba saudara buktikan ke saya bahwa Yesus itu bukan manusia. Coba. Bentar ya Bang. Nanti Bang ke sana. Ya bentar ya. Buktikan dulu. Gimana Anda bisa buktikan Yesus bukan manusia? Dengan cara apa? Satu lah Bang. Jangan. Silakan. Aku juga bukan dewa, saya bisa menjawab itu semua nanti. Maksudnya gini Bang. Abang udah akui sekarang ya. Abang menerima. Yang datang. Ya, dia manusia. Dia bukan setan. Intinya Abang gak menolak. Yang datang itu sebagai apa aja. Abang gak nolak ya. Terus ya, dia datang sebagai manusia, saya nggak menolak itu. Iya mantap, itu maksud saya. Terus
Terus abang bawa ke satu ayat yang Yesus mengatakan, aku tidak berbuat apa-apa. Kalau dari saya itu sama mengindikasi berarti dia bukan manusia loh. Karena dia kan manusia, tapi dia tidak berbuat apa-apa dari diri sendiri. Terus siapa yang buat? Oh, Tuhan dong. Iya, Tuhan yang mengutus dia. Makanya kami imani dia itu adalah nabi dan rasul. Iya benar. Makanya dia apa yang dia kerjakan bukan adalah dari dirinya sendiri. Iya, ya kan? Betul. Iya benar, betul. Itu indikasinya bahwa ini ada yang nggak beres sama manusia ini. Ya kan? Nggak beres. Dia nabi dan rasul. Ya, Anda yang tidak beres kayaknya Anda, karena Anda menuhankan nabi dan rasul. Itu indikasinya bang. Indikasi banyak gejala yang kita ambil kan. Tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Wah, bahaya nih. Siapa dia? Kan gitu pertanyaan. Siapa jadi dia? kalau saya mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, jadi Anda juga mau menuhankan saya? Saya bertanya juga sama Anda nanti, siapa Anda kalau bukan Juma? Kan gitu. Kalau Anda bisa menjawab nanti ya, kalau Anda mengatakan kamu Tuhan ya silahkan aja, kan gitu. Waduh. Tapi jika Bang Juma mengatakan Tuhan itu bisa berbuat atas kehendaknya sendiri, atau dia bertindak atas kehendak yang lain. Coba yang mana ini? Ayo Bung. Tuhan itu bertindak atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak yang lain. Nah, itu ciri-ciri Tuhan. Kalau coba. Tuhan yang mana nih? Tuhan Yesus ini. Kalau Tuhan Yesus itu bertindak atas dasar kehendak dari Bapaknya, kan gitu. Udah selesai. Berarti dia bukan Tuhan. Makanya itu saya yang tanya tadi. Apa sih keberatannya bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Kenapa orang Kristen memanggilnya dia Tuhan? Sementara ayat-ayatnya jelas mengatakan dia utusan. Masih aja orang Kristen mengatakan dia Tuhan. Ini jawabannya Bang. Coba buka di Yohanes 10. 13. Bang. Ya. Dilempari batu pondasi. Ya kan, kalau nggak salah baca atau nggak salah ingat nanti. Di situ, silakan. Yohanes 10 nomor 31 itu orang Yahudi memberikan sebuah pengakuan. Bukan karena suatu pekerjaan baikmu, maka kami mau melempari engkau. Itu 33 Bang. Melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya manusia biasa saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Itu pengakuan orang Yahudi. Tapi Yesus menjawab begini. Tidakkah tertulis di dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman bahwa kamu adalah Allah. Dilanjutin ayat nomor 35. Jikalau mereka kepada siapapun firman itu disampaikan, siapa saja ya firman yang menerima firman disebut di situ dikatakan disebut Allah atau Tuhan. Makanya Yesus sebagai utusan yang menerima firman, anak-anak Kristen mengatakan Tuhan juga, kan gitu Bang. Karena memang ya itu salah satunya Yohanes 18:35. Jikalau mereka kepada siapapun lah firman itu disampaikan dan diterima, itu disebut Allah. Makanya orang Kristen juga dasarnya dari situ mengatakan Yesus Tuhan. Wah, kena nih Bang Juma. Kena nih. Silakan. Kalau perkara gini nanti perkara lanjutan Bang. Oke Bang, udah cukup Bang. Udah Bang. Cukup. Jadi maksud Yesus di ayat 34 itu mau mengingatkan kepada orang Yahudi, orang-orang Yahudi, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ya, kalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Anda tadi mengatakan orang-orang yang menerima firman Tuhan dan yang menyampaikan firman Tuhan adalah Allah. Kalau begitu kenapa Anda nggak menuhankan Musa? Bukankah Musa juga dikatakan Allah, Bang? Keluaran 7 ayat 1. Iya Bang, kenapa kamu nggak menuhankan Musa? Ayo, jangan dijeda dong. Lanjut lagi Juma.
terkirim dia. Udah Bang ya. Ini kan kalau Abang mengatakan kenapa Musa enggak dituhankan? Musa juga dituhankan, Bang. Kan ada ayatnya di Keluaran 7 nomor 1. Cuma masalahnya. Berarti statusnya Yesus dan Musa itu sama kan? Posisinya sama kan, sama-sama iya, Tuhan. Bang. Iya, Bang. Masalahnya gini, Bang. Perkara nanti Tuhan yang dimaksud ini pencipta dan bukan pencipta, itu perkara lain. Nah, itu kita bahas lain. Tapi yang saya maksud itu menegaskan bahwa Yesus itu bisa dikatakan Tuhan karena dia bisa menerima firman. Itu aja. Nanti kalau perkaranya apakah dia pencipta? Nah, kalau begitu nggak ada hebatnya Yesus, Bang. Ya, kalau begitu nggak ada hebatnya. Karena ada pesaingnya yaitu Musa. Bahkan bukan cuma itu saja, hakim-hakim juga disebut Allah. Mazmur 82 ayat 6. Iya, Bang, itu yang perlu saya tegakkan dari tadi. Hakim-hakim kan disebut Allah juga, Adam, kan gitu. Nah, kenapa Yesus ditolak? Sementara dia sama juga kan gitu. Dia kan sama juga penerima firman. Kenapa sih orang-orang tetangga sebelah menolak bahwa Yesus itu Tuhan? Kan begitu. Sementara kan nabi-nabi lain itu pernah digelari seperti demikian. Atau gini aja, nabi utusan Tuhan, dibilang nabinya Tuhan. Kok Tuhan Yesus nggak bisa digelari seperti itu? Kami tidak membantah. Banyak juga orang Kristen yang tidak membantah bahwa Yesus itu utusan. Jelas-jelas kok ayatnya bunyinya anak Allah. Kan gitu, Bang. Cuman yang perlu dipengaruhnya kita kalau berbicara Tuhan itu terlalu sensitif, Bang. Dikiranya nanti ya seperti itulah. Padahal Oke, jadi kalau Anda bentar, Bang. Kalau Anda mendudukkan Yesus setara dengan Musa, maka Yesus ini tidak berhak disembah. Sebagaimana Anda menyembah Yesus. Ya kan? Nah, ini. Nah, di situ nanti kita cari, Bang. Nah, ya itu. Karena gini loh. Sebenarnya itu kan dari kata Elohim. Elohim itu kan bisa diartikan sebagai wakil Tuhan gitu kan. Orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan juga disebut Elohim. Bukan Allah sebenarnya di situ, Elohim. Elohim itu kalau di dalam bahasa Arab itu sejajarnya dengan ilahun. Dari kata El dan Yim, jadi Elohim dia. Kalau di dalam bahasa Arab dari kata ilah dan jadi ilahun, bukan Allah di situ, Bang. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks Bible ya, bukan dalam konteks Islam ini, dalam konteks Bible, kalau Yesus itu disebut ilah sebagai sang penyampai firman, itu nggak masalah. Yang jadi masalah orang-orang Kristen ini menganggap Yesus ini sang pencipta. Berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, itu yang jadi masalah di situ, Bang. Oke, itu pembahasan lain nanti, Bang. Jangan ini. Oke, dalam konteks ini kita setuju. Kita setuju dalam konteks Bible ya. Bukan dalam konteks keimanan Islam ya. Dalam konteks Bible, kalau Yesus itu posisinya sama dengan Musa, ya dia disebut ilah, Elohim, tapi sebagai sang penyampai firman, nggak masalah. Tapi kalau berlebihan, lebih daripada Musa, itu yang jadi masalah, Bang. Nah, itu, Bang, nanti paham ya. Jadi kalau saya mengatakan, Bang Sugi, Yesus itu Tuhan apa bukan? Bang Sugi kan pemahamannya kan udah setuju masing-masing, udah finish kan. Jadi kalau saya mengatakan, Bang Sugi, Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan Kak. Nggak jelas bang. Saya ulangi lagi, karena udah fix nih. Bang Sugi, Yesus itu Tuhan apa bukan? Kalau dia sang pencipta bukan. Tapi kalau sebagai sang penyampai firman, oke. Konteks kita aja, Bang. Konteks ini aja. Jangan. Iya, konteks ini. Kalau dia kalau dia itu sang pencipta bukan. Tapi kalau konteksnya itu sama seperti Musa, Elohim, oke. Iya, saya pengen dengar itu sekali lagi ya. Iya, kan sudah saya bilang kalau kedudukan Yesus sama seperti Musa sebagai sang penyampai firman itu disebut Elohim di dalam Bible, nggak masalah. Oke? Iya, Bang. Iya, santai aja sama saya. Lu memang santai kok. Oke, udah apalagi. Nah, sekarang apakah Yesus itu lebih daripada Musa?
Nanti kita bahas itu Bang. Sebentar dulu Bang. Kasih saya waktu Bang. Saya itu biasanya sampai finish Bang, ya kan? Jadi Yesus Tuhan Bang. Hilang lagi dia. Ada DO. Selamat malam DO. Silakan dibuka mic-nya DO. Malam Posh. Oke, jadi itu ya Bang Sugi. Jadi udah sepakat kita semua ya bahwa besok-besok itu nggak ada masalah kalau orang-orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, Nabi utusan Tuhan, nabinya Kalau Tuhan. sama Anda nggak masalah karena pengertiannya sudah benar sesuai Bible. Yang kalau Kristen lain beda lagi. Kristen lain menganggap Yesus itu sang pencipta. Oke? Ya, benar. Jadi jangan dipukul rata. Kalau sama Anda oke. Yesus itu Elohim sebagaimana Musa juga Elohim. Hakim-hakim juga disebut Elohim. Makanya Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, meskipun kita tahu banyak Elohim baik di bumi maupun di surga, tapi bagi kita hanya satu Elohim saja, yaitu Bapa. Ya, jadi Elohim yang benar itu cuma satu, Bapa. Nah, Elohim yang lain ini Elohim kecil. Karena dia diberi gelar Elohim oleh Tuhan sebagai sang penyampai firman. Oke? Iya, Yesus kan juga mengatakan terang-terangan anak Allah, utusan, kan gitu. Iya, anak Allah banyak Bang di Bible, bukan cuma Yesus. Iya, bahkan Abraham itu anak Allah secara biologis itu. Adam tuh. Iya, masalahnya teman-teman dari Abang ini, kalau kita mengatakan Yesus Tuhan, itu sensitif sekali loh. Ya, nggak tahu juga saya ya. Cuman kalau orang-orang menanyakan, biasanya teman-teman kerja satu kantor, Bang, Yesus Tuhanmu siapa? Saya bilang Yesus. Tapi kan saya belum berbicara konteks. Ini Anda beda sendiri nih. Tapi ini belum begini Bang, belum tentu pendapat Anda ini disetujui oleh Kristen lain. Ya, belum tentu karena menurut Kristen-Kristen lain, benar. Karena Kristen-Kristen lain menganggap Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ini versi Yohanes. Ya, Yesus itu ya Bapa, Yesus itu ya Roh Kudus, Yesus itu sang pencipta. Bahkan Musa katanya nyembah Yesus. Nah, ini malah gabrul 2 kali kalau Musa nyembah Yesus. Oke, tapi yang pasti untuk yang perkara-perkara yang ecek-ecek kayak gini kan udah kita akui semua bahwa Yesus adalah Tuhan ya. Tapi kalau minta lanjutan juga Bang, juga ada banyak bukti juga bahwa Yesus itu memang bukan hanya digelar sebagai Tuhan perwakilan saja. Nah ini dia yang nggak saya setujui di sini. Tapi kalau kamu mentok Yesus itu sama seperti Musa, oke. Kan tapi kalau ada embel-embel yang lain ini yang nggak bisa. Itulah yang aku bilang bahwa mereka ini penyesat, munafik, mulut mengatakan manusia, tapi imannya mengatakan Yesus itu Tuhan. Itulah yang dibilang planos, penipu, penyesat, mengelabui, membohongi manusia gitu. Ujung-ujungnya ketahuan Yesus itu Tuhan, ya kan? Kena. Ujung-ujungnya disembah. Aku mau ke sana aja. Aku mau ke sana tadi langsung dibantah sama Bang Sugi. Ya udah, nggak usah buktikan aja yang itu. Seperti yang ular kau kan? Yang penting tahap satunya aja udah diterima semuanya, diakui oleh 3,5 ribu orang ya bahwa Yesus itu Tuhan. Untuk tahap satu. Sembarangan, jangan sembarangan. Masa semua mengakui? Itulah yang dikatakan Yesus, penyesat itu gitu pergi ke seluruh dunia, tidak menerima Yesus itu sebagai manusia. Kalau dia tidak diterima sebagai manusia, maka dia diterima sebagai Tuhan. Nah inilah dia. Penyesat itu jelas itu. Tadi kan finish nih. Saya masuk pelan-pelan ini. Finish. Begitu dikonfirmasi ulang. Nggak bisa. Anda tidak bisa meloloskan Yesus itu sebagai
Tuhan selama dia masih manusia. Mau lari kemanapun Yesus itu manusia. Mau dibolak-balik, mau dijungkir kanan, jungkir kiri, Yesus tetap manusia. Tetap nggak bisa ya Bang ya? Nggak bisa menceritanya. Saya tadi disanjung-sanjung, padahal ujung-ujungnya tetap nolak ya. Nggak bisa. Yesus itu manusia 100%. Dan 100% bukan Tuhan. Nggak bisa, mau kayak mana, nggak mau lari kemana pun. Nggak bisa Bang Yesus. Sugi udah ya kan Bang Sugi udah diakui. Bang Sugi kan? Cuman mau menyesatkan. Bantu menjelaskan juga tadi, bantu saya Bang Sugi tadi, bantu menjelaskan juga, ya kan? Hanya konfirmasi ulang aja, langsung dibatalin. Kesian saya kan? Karena Anda masih berekor. Kalau mentok pengertiannya sama seperti Musa, oke. Nah kamu kan mau berekor tadi, mau kemana-mana. Yesus mau mengatakan Yesus sang pencipta kan? Oh itu yang nggak bisa, yang kita tolak. Kan abang minta tadi, ayo kalau mau minta saya mau buktikan, kan gitu. Nah berarti Anda di sini munafik. Mulut mengatakan Yesus sama seperti Musa, tapi ujung-ujungnya mau Yesus adalah sang pencipta. Nah di sini dia nggak konsisten. Anda konsisten dong. Kalau Yesus sama seperti Musa, ya udah stop penyembahan terhadap Yesus. Stop mengatakan Yesus itu Trinitas dengan Bapa. Stop. Bukan saya Bang, memang halo. Injil mengatakan demikian soalnya Bang. Saya mau hanya menjelaskan aja. Injil mana mengatakan Yesus Trinitas itu mana? Maksudnya saya mau buktikan itu pakai data nanti kan gitu. Iya silahkan pakai data, saya tunggu. Tadinya katanya nggak boleh. Mana sih abang ini? Loh, sekarang Anda harus konsisten dong. Kamu ini berdiri di mana? Yesus itu Tuhan sama seperti Musa atau masih ada embel-embel lagi? Ayo. Kita malam ini berdiri di tahap 1 aja ya, di level 1 aja. Yesus adalah Tuhan, itu aja dulu ya. Berarti kalau Yesus itu dianggap Tuhan sebagaimana Musa, berarti Yesus tidak termasuk dari unsur Trinitas. Karena Musa tidak Trinitas dengan Bapa. Gimana? Ayo. Setuju? 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 Ya, setuju ya? Yesus tidak termasuk dari unsur Trinitas. Kalau Anda menyamakan Yesus dengan Musa, setuju? Ya untuk tahap ini ayo kita setuju. Setuju? Gimana? Kita setuju untuk tahap ini gimana? Oke, setuju. Yesus bukan termasuk unsur dari Trinitas. Berarti keimanan Trinitas Anda udah gugur di sini, oke? Oke, berarti kalau kita sampai di sini di level 1 ini konfirmasi ulang ya. Biar tutup pukul palu ini selesai ya. Tunggu dulu. Kalau Anda mengakui Yesus sama seperti Musa sebagai sang penyampai firman atau wakil Tuhan, ya, berarti Yesus tidak masuk Trinitas dia. Setuju? Jangan berbelit-belit. Loh, kok berbelit-belit? Gimana sih? Ya. Kenapa Anda takut? Anda ketakut kan? Iman Trinitas Anda gugur kan? Ini kalau Anda mengakui Yesus sama seperti Musa, berarti Trinitas gugur. Gimana? Setuju? Itu ada lanjutan, Bang. Banyak sekali. Ini dia ada embel-embelnya. Gak berani dia. Lanjut lagi Juma. Iya, Al-Quran sudah menjelaskan tentang itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan teman-teman orang-orang kafir itu adalah membantu iblis di dalam menyesatkan manusia. Jadi teman daripada orang kafir adalah iblis di dalam menyesatkan manusia. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Nah sekarang Anda mencoba untuk menggiring opini, menjebak orang-orang yang ada di sini untuk mengaku Yesus itu Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Ya iblis. Karena memang wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Orang kafir itu adalah penolong setan di dalam setan menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhan. Anda sedang menjadi perpanjangan tangan setan, mengajak orang lain untuk mempertuhankan manusia Yesus.
Padahal Anda tidak bisa membuktikan Yesus itu bukan manusia. Sayangnya kami umat Islam tidak bisa ditipu. Yesus itu manusia dan tidak ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Dengan demikian, umat Islam tidak akan mungkin menuhankan manusia. Anda mau buktikan apa kepada Yesus bahwa dia bukan manusia? Tidak bisa. Dia membangkitkan orang mati, justru membuktikan dia manusia. Dia membuat badai menjadi tenang, justru membuktikan dia manusia. Apalagi membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu justru membuktikan dirinya adalah manusia. Jadi nggak ada yang bisa kemudian Anda gunakan untuk bisa menutupi kemanusiaan Yesus. Nggak ada. Tetap saja manusia itu mau dibungkus pakai apapun, tetap aja Yesus itu manusia. Jadi orang yang mengajarkan Yesus itu Tuhan, itu adalah saudara setan di dalam menyesatkan manusia. Dan kata Al-Quran, summa la yuksirun, dan mereka tidak akan berhenti, tak henti-hentinya untuk menyesatkan. Gitu saudara ya. Jadi nggak bisa, Islam nggak bisa kemudian disesatkan. Kan kami tahu orang kafir itu adalah penolong-penolong setan di dalam setan menyesatkan manusia. Jadi setan itu mau menyesatkan manusia, maka salah satu trik setan untuk menyesatkan manusia adalah meminta bantuan kepada orang kafir agar orang kafir ini menyesatkan orang Islam. Nah, ini yang sedang Anda praktekkan sekarang. Oke, Anda ingin menggiring orang-orang yang ada di sini menyembah sesama manusia, dan itu tidak akan mungkin terjadi. Oke. Gitu. Oke ya Bang ya, Om Sugi ya, mantap tadi penjelasannya Bang. Udah masuk itu. Semoga diberkatilah Bang ini. Terima kasih ya udah bantu saya menjelaskan. Maksudnya itu terima kasih telah membantu saya untuk menyesatkan. Aduh. Kita lain kali bahas yang ke tahap 2-nya, oke? Bang Sugi, coba saya ulang lagi boleh? Ya, kalau Trinitasmu ingin gugur, ulanglah. Ya santai aja Bang, nggak usah ya, santai. Trinitasmu gugur loh kalau kamu menyamakan Yesus dengan Musa loh. Oke, aku pamit ya. Dadah semuanya. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Sama-sama. Parah. Silakan Akhi, mungkin masih ada tamu. Ya, halo Do. Ya, halo Bang. Ya, mau bicara apa Bang? Ini saya cuma sedikit menjelaskan tentang apa yang saya tahu ya, sesuai Kristen gitu. Oh, Anda Kristen ya? Ya, Kristen Bang. Tadi kan saya mendengar kalau perbincangan Abang sama yang tadi itu kan mengatakan Nabi Musa setara dengan Yesus gitu ya. Yesus yang mencetarakan Bang. Bentar Bang, sementara kan gini Bang. Musa itu dalam kepercayaan kami kan menyampaikan firman. Nah, Yesus itu sendiri adalah firman Bang bagi kami. Mana balik lagi ke ini, Tritunggal. Oke, saya tanggapin ya. Kalau Yesus itu sendiri firman, kenapa dia menyampaikan firman Bang? Bukan Bang, sebentar Bang, saya jelasin dulu Bang. Tritunggal kan artinya kan Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu. Bapak, Putra, bukan Firman. Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Firman itu putranya itu Pak, yaitu Yesus. Iya, tapi Trinitas itu bukan Bapak Firman, tapi Bapak, Putra, Roh Kudus. Bukan Bang, Bapak, Firman. Awalnya kan Bapak, Firman gitu. Makanya coba lanjut. Saya gitu, persis saya dari Kristen. Musa itu kan hanya sebagai nabi gitu yang menyampaikan pada perjanjian lama. Aduh, noise Bang Stanley, noise. Anda lihat aja Bang, di Prinsip Trinitas itu yang dirumuskan oleh Tertullianus itu, di situ Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak bukan anak, anak bukan roh, roh bukan bapak, tapi ketiganya adalah Tuhan. Coba cek Prinsip Trinitas Bang.
Bukan bang, ini yang saya dapat gitu, versi saya. Balik lage ke omongan saya di awal itu versi saya gitu. Anda dapat itu dari mana? Dari dapat ajaran di gereja saya, di ajaran gereja saya. Ya udah lanjut. Musa kan sebagai bisa dibilang kan nabi, ya benar nabi ya. Yang menyampaikan firman gitu, menyampaikan firman Allah. Yang kemudian dinubuatkan yang Bapa itu sendiri menurunkan firman-Nya secara langsung dalam bentuk darah dan daging, yaitu Yesus itu sendiri. Enggak ada Tuhan ngomong begitu. Ada. Di mana? Tuhan ngomong bahwa dia itu menurunkan firman-Nya jadi darah dan daging itu di mana, Bang? Coba. Kenapa gini hari ngomongin kenapa gini hari ngomongin darah sama daging sih? Ngeri kali. Mana ada seperti itu? Mana Bapak pernah ngomong begitu, Bang? Di sini ini pakar-pakar Bible, Bang. Nggak perlu buka Bible juga udah bisa ngeluarin ayat-ayat Bible. Jadi jangan aneh-aneh ya. Yang ada itu Yohanes 1:14, firman telah menjadi manungso. Iya, itu bukan perkataan Tuhan itu, bukan perkataan Bapa itu. Bukan. Itu perkataan himne Platonis Yunani. Itu narasi dari sang penulis. Betul. Injil Yohanes. Dikutip dari himne, Pak De. Betul. Doh. Ya bang. Apa kabar, brother? Itu yang tadi dituliskan di Yohanes 1 ayat 14 bang. Ya kata udah itu ngomong. Bukan perkataan Bapa, Bang. Ada dibilang. Itu bukan perkataan Bapa. Itu pernyataan narasi dari penulis Injil Yohanes. Bukan perkataan Bapa, Bang. Ya itu harus dipercaya, Bang. Nah, kita mempercayainya sebagai umat Kristen. Ya percaya aja ini ya, Injil Yohanes ini ayat 14 ini bukan perkataan Yesus. Bukan perkataan Bapa, tapi ini narasi dari penulis Injil Yohanes. Gitu loh. Oke lah, kita anggaplah itu narasi ya. Ya memang narasi. Namun kan itu kan kenyataan. Kenyataannya kan memang begitu. Soalnya kan Yesus itu. Kalau kenyataan firman itu telah menjadi manusia, kenapa Yesus masih terima firman? Yesus tidak bilang menerima firman. Yohanes 17 ayat 8 coba dibaca, Bang. Yohanes 17 ayat 8. Aduh. Segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Di sini Bible stasioner. Atau ayat 14 boleh. Di sini ada Bible berjalan, ada juga Bible sedang saya lagi stasioner. Udah, Bang. Yohanes 17:8 bunyinya, Bang. Coba dibaca, Bang. Siapa tahu saya salah, Bang. Baru dia buka Google. Biar. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Anda tadi ngomong Yesus nggak menyampaikan firman. Lah ini Yesus menyampaikan firman ini. Sama seperti Musa menyampaikan firman. Maka wajar kalau Yesus ngomong ya jikalau kepada mereka firman itu disampaikan disebut Allah. Musa disebut Elohim, Yesus juga disebut Elohim. Kenapa? Karena sama-sama menyampaikan firman Tuhan, Bang. Tuh, gimana itu? Yesus masih menyampaikan firman. Berarti Yohanes 1 ayat 14 bohong kalau firman itu telah jadi manusia. Faktanya Yesus masih terima firman kok. Kan Yesus itu turun ke dunia ini kan dalam bentuk manusia, Bang, memberikan contoh teladan dan sebagai juru selamat. Untuk Bani Israel. Ini contoh teladan yang dimaksud itu adalah bagaimana manusia seharusnya menuhankan atau cara
mempercayai Tuhan itu bagaimana gitu bang konsepnya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Kan ajaran sebelumnya kan udah dibelokkan oleh orang Farisi bang. Orang Farisi tidak pernah membelokkan ketuhanan bang. Orang Farisi itu ini saya kasih contoh nih. Bentar, saya kasih contoh. Ketika Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi, Anda buka di dalam Markus 12 ayat 29, ya, apa yang ditanyakan di situ? Markus 12 ayat 29 dibaca baik-baik. Nih, Ibu Farisi nggak pernah membelokkan ketuhanan. Ya, ditanya dari ayat 28 itu. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dengan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu. Ya, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Mereka nggak pernah memelesetkan ketuhanan. Orang Yahudi itu hanya mengajarkan hukum Taurat, tetapi tidak menjalankan hukum Taurat. Ya, Matius 23 ayat 2, ayat 3, ayat 4, baca. Gak ada orang Yahudi memelesetkan ketuhanan, gak ada bang. Justru Kristen yang memelesetkan ajaran ketuhanan yang disampaikan oleh Musa. Musa mengajarkan, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Kristen Tuhan itu Trinitas. Justru Kristen yang memelencengkan konsep ketuhanan para nabi. Menyerah aja bro. Yesus itu utusan Tuhan. Dok, nyerah aja. Yesus itu utusan Tuhan. Dia ya, bukan Tuhan. Tuhan, ya memang utusan Tuhan bang. Nah. Kan kita sebagai manusia kan belum tahu bentuk Allah itu bagaimana bang. Atau ya, Allah itu gak punya bentuk. Apakah ada kewajiban manusia supaya tahu bentuk Tuhan? Apakah ada keharusan manusia harus tahu bentuk Tuhan? Justru karena itu bang. Makanya kita percaya dia menurunkan firman dalam bentuk manusia. Salah. Yesus sendiri ngomong, ya Yesus sendiri ngomong di dalam Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Yesus nggak pernah kok mengajarkan murid-muridnya bentuk Tuhan itu seperti ini, nggak ada Yesus. Karena kalau Tuhan itu sudah berbentuk, ya itu namanya berhala, bukan Tuhan lagi. Tuhan yang benar seperti apa yang dikatakan Yesus itu? Tidak bisa didengar suaranya, rupanya pun tidak bisa dilihat. Itulah Tuhan yang benar. Nah, Kristen Tuhan bisa dilihat. Di sini bedanya ajaran Kristen sama Yesus.